Pemberian makanan tambahan atau PMT untuk mencegah anak stunting di Kota Depok menuai polemik. Hal ini terjadi karena menu makanan tambahan ini berupa kudapan seperti tahu, otak-otak, dan olahan kentang. Tiap menu PMT baik kudapan atau makanan lengkap dibanderol dengan harga Rp18.000. Perlu diketahui bahwa pemerintah Kota Depok menggelontorkan anggaran hingga Rp4,9 miliar untuk program PMT lokal. Kondisi ini membuat DPRD Kota Depok angkat bicara. Begitupun dengan Dinas Kesehatan Kota Depok. Lalu apa kata mereka? Hasil temuan atau keluhan dari warga? Ya, baik. Sejak tanggal, kalau tidak salah, mulai kemarin tanggal 8 atau tanggal 10 November sampai nanti tanggal kurang lebih sekitar tanggal 8 Desember atau 18 Desember akan dilaksanakan pembagian makanan tambahan dalam rangka program The Stunting Menara. Tetapi memang kami saya sendiri juga sebagai wakil ketua anggota DPRD Kota Depok, pada saat saya datang ke acara Posyandu, kader-kader Posyandu pun mengeluhkan terkait pemberian makanan tambahan tersebut. Jadi makanan tambahan itu hari pertama hanya nasi dan sayur sop, dan hari kedua kebetulan saya pada saat itu datang ke lokasi Posyandu hanya diberikan 2 buah otak-otak. Nah, tadi Pak Wakil Wali Kota sudah menyebutkan dengan jumlah anggaran per hari 18.000. Dalam hal ini saya melihat, ini pertama, kalau kita bicara terkait tadi jumlah anggaran 18.000 seharusnya seyogianya bisa diberikan yang lebih baik. Ya kan, bisa dalam bentuk nanti ditambahkan dengan susu ataupun hal apapun. Tapi ini kan ternyata seperti kemarin saya hanya 2 buah otak-otak. Satu otak-otak, mohon maaf ya, harganya selama ini kalau kita lihat di luar sekitar ada 2.000 kah? Satu otak-otak atau kurang lebih seperti itu kan. Nah, ini ternyata 18.000 hanya 2. Saya ada fotonya. Teman-teman yang lain juga di wilayah lain mereka menemukan hal yang sama, hanya nasi dan sayur sop dengan kuah. Itu memang yang terjadi di lapangan. Dan yang menjadi keluhan dari para kader selain dengan jumlah makanan yang tidak sesuai, padahal ini untuk kegiatan untuk mengurangi stunting, tapi ternyata jumlah makanan itu bukan makanan yang bisa nantinya untuk menambah gizi mereka, walaupun ini namanya bahasanya makanan tambahan. Terus yang berikutnya adalah ini kan diberikan setiap hari, kader ini harus keliling untuk memberikan setiap hari. Beban mereka malu untuk memberikan karena makanan itu jauh dari nilai gizi. Itu yang mereka keluhkan kepada kami. Dan ini masih berjalan, karena memang masih berjalan baru beberapa hari program ini, sudah selayaknya Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini segera melakukan evaluasi besar-besaran terkait makanan tambahan yang diberikan ini. Karena kalau kita ingin melaksanakan program untuk mengurangi angka stunting, harusnya kita juga lebih memahami bahwa makanan yang bergizi itu harus seperti apa, gitu kan? Dan saya rasa dengan jumlah anggaran yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Wakil Wali Kota 18.000 itu masih bisa kita berikan makanan yang bergizi. Dengan mungkin kalau kita bicara masalah makanan tambahan, kan harusnya makanan tambahan itu bukan dalam bentuk karbohidrat yaitu nasi atau sayur. Makanan tambahan itu kan bisa berupa susu, bisa berupa telur. Nah, itu yang seharusnya diberikan kepada anak-anak kita. Tetapi ini kan ternyata saya melihat program ini entah di bawahnya seperti apa, perlu memang pengawasan yang serius dalam hal ini, karena ini bukan hanya bicara masalah anggarannya, tetapi ini juga bicara bagaimana program ini harusnya bukan hanya sekedar program, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi program ini harus benar-benar kena bahwa untuk mengetaskan angka stunting di Kota Depok. Seperti itu. Berarti makanan tambahan yang diberikan itu kurang jauh dari nilai gizi. Kalau kita lihat itu sangat jauh dari nilai gizi. Jadi saya melihat ini seperti hanya di akhir tahun program APBD perubahan atau ABT akhirnya hanya ingin program tersebut terselesaikan untuk mencapai target, tetapi tidak memikirkan dampak serius dalam hal ini. Seperti itu. Untuk programnya berapa lama sih Programnya kurang lebih tadi hampir sebulan. Hampir sebulan sampai Desember. Ya. Anggarannya berapa? Desember ya. Untuk anggarannya saya lebih pasti kurang paham, tetapi kalau tadi 18.000 ya, 18.000 untuk 11 kecamatan per hari.
Nah, ini bis per orang juga. Nah, bisa tolong dikalkulasi berapa besar anggaran yang sebenarnya sudah disiapkan kami pembahasan pada saat itu dengan dinas terkait dalam membahas anggaran perubahan tahun anggaran 2023 ini. Siap. Oke, siap. Dengan makanan lengkap. Ya, kalau kita ke penyedianya ya kita 18.000 ya bagaimana mereka kemudian mengolah 18.000 itu ya ada pajaknya, ada persentase emis karena kita menggunakan emis, kemudian ada distribusinya ya transportasi ke rumah-rumah masing-masing balita, kemudian setelah kecamatan ada untuk kemasannya ya karena kita pengen dengan 9.882 balita setiap hari selama 28 hari kita tidak ingin menimbulkan sampah di Kota Depok sehingga jangan pakai tempat yang disposable yang sekali pakai buang sekali pakai buang itu kurang sampah nanti pakai lagi. Jadi kita minta penyedia kemasannya adalah yang reuse ya sehingga mereka perlu untuk menjadikan tempat tinggal. Memang jadi kami juga ternyata penyedia menyatakan tempat yang hanya 2 yang disediakan itu kasihan yang antar gitu ya harus antar ke rumah kemudian balik lagi ke kelurahan dan sebagainya. Jadi penyedia menyatakan akhirnya wadahnya ternyata harus 3 dan 3 juga harus dia punya cadangan karena apa? Karena banyak balita yang nggak mau diambil lagi toplesnya gitu ya yang senang dengan menunya itu juga banyak ya di samping mungkin ada yang nggak suka yang banyak dengan kudapan itu banyak juga yang nggak mau diambil itu dikekepin gitu ya sampai dicuci aja nggak boleh kata ibunya ya nggak mau kan daripada anaknya. Nah ini akhirnya ya tempat baru kita sediakan. Kemudian ada juga ibu balita nyucinya kurang bersih. Ini ya laporan-laporan dari vendor ya laporan dari penyedia khususnya nggak bersih sehingga ya mau nggak mau vendor nggak bisa pakai lagi ya karena kita minta dicuci sama ibu balita ya tapi ketika mau dipakai lagi sama penyedia harus dicuci ulang ya supaya kita yakin bahwa itu bersih. Nah, ada beberapa yang masih seperti itu jadi mereka juga ingin menyediakan tempat sebelumnya. Jadi mungkin dengan 18.000 yang sudah all in ini ya kita sih serahkan kepada vendor gitu bahwa memang necessary kita 18.000 dan menu lengkap juga sama nih Bu, menu lengkap misal 18.000 ya memang ketentuan dari Kemenkesnya tidak dibedakan antara kudapan dengan menu lengkap. Ini mungkin ya dari penyedianya mengatur sedemikian rupa ya selama nilai gizi yang kita tentukan di dalam standar menu itu dipenuhi ya kita mengatakan bahwa itu memang sudah sesuai dengan standar menu yang kita tetapkan. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, UI, Profesor Dr. Besral, SKM, MSc, menilai pemberian makanan tambahan, PMT, bagi balita tidak efektif dalam menurunkan angka stunting. Hal itu diungkapkan Profesor Besral menanggapi polemik program pemberian makanan tambahan, PMK, di Kota Depok. Menurut Profesor Besral, PMT tidak efektif mencegah stunting. Ini hanya sebagai pemadam kebakaran saja. Artinya program ini hanya bertindak saat ada peristiwa stunting. Penanggulangan stunting seharusnya dilakukan sejak sebelum masa kehamilan. Artinya PMT jangan hanya untuk anak balita saja. Ibu hamil juga perlu diberikan PMT. Tetapi yang lebih bagus itu sebelum seorang perempuan menjadi seorang ibu. Jadi penanganannya ada di awal.